Assalamualaikum kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini Jumat 12 Februari 2021. Saya kembali hunting di terminal Bukit Surinam Kota Padang Panjang. Nah, ada unit Gumarang Jaya yang baru masuk. Sebelum dia berangkat, mari kita coba review beberapa fasilitas dari PO Gumarang Jaya ini. Terus video ini sampai habis dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Nah, ini adalah tampilan depan dari PO Gumarang Jaya. Nah, kawan-kawan, inilah interior dari Gumarang Jaya. Nah, kita hitung kursinya berapa dengan konfigurasi seat 22, kiri kanan 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 bagian kiri dan plus 3 di bagian belakang, ada 23. Dan disinilah biasanya para supir yang beristirahat kalau terjadi pergantian supirnya. Nah, beginilah kondisinya. Nah, di sini juga ada fasilitas toiletnya. Nah, ini toiletnya toilet duduk, tapi hanya untuk buang air kecil saja, bukan buat buang air besarnya. Nah, sebelah kiri atau sebelah kanannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, 9 kali 2 berarti 18. Jadi totalnya sekitar 40-an. Dan ada bagasi serta pengharum ruangan. Bagasinya cukup luas, jadi kalau ini khusus untuk barang yang kecil. Kalau barang yang besar bisa diletakkan di bawah, di bagasi bawah. Nah, untuk harga tiket sendiri, kalau tidak salah harganya sekitar 370 ribuan dari kota Padang Panjang menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, selain itu juga ada fasilitas TV. Jadi di sini ada TV-nya.
Kemudian beginilah tampilan depan dari view Gumarang Jaya. Untuk jarak kursi bagian depan sangat luas. Nah, kalau untuk bagian belakangnya luas juga, cuma sayangnya tidak ada untuk menaruh barang di depan seperti minuman ataupun barang-barang lainnya. Cuma kalau untuk jarak kursi ini lebih luas. Lebihnya kalau kawan-kawan yang mau ngetrip duduknya bisa di sini. Cuma memang masih terhalang oleh ini bagian depan ini. Oke kawan-kawan, itu tadi sedikit review mengenai PO Gumarang Jaya. Nah, kita lanjutkan nanti di terminal ini. Di sini ada PO Transport Express dari Bandung yang baru saja sampai di terminal Bukit Sulungan. Nah, PO ini ternyata dia lintas tengah, jadi memakan waktu yang lebih lama. Biasanya kalau lintas timur itu kemarin bisa jam 4 sore atau jam 6 sore sudah sampai di terminal ini. Namun kereta yang di lintas tengah pada pagi ini masuk di terminal Bukit Sulungan, Kota Padang Panjang. Cukup jauh perbedaan waktu antara lintas tengah dan lintas timur, hampir 12 jam mungkin sepertinya. Itu pun kalau jalannya mulus tanpa ada hambatan. Nah, ini adalah supir dari PO Transport Express. Kita sapa dulu sedikit kawan-kawan. Iya. Paling ALS lewat tengahnya. Tapi tampilan tak ada. MPE-nya bisnis ya kan? Iya. Ya udah, kasih dah. Nah, sepertinya kembali akan melanjutkan perjalanan menuju kota Padang Panjang. Selamat sampai tujuan. PO Transport Express dengan gelarnya Advance. Dan masuk satu unit PO ANS yang akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. PO ANS dengan kelas Executive Class. Dan ini adalah PO kedua yang masuk ke terminal Bukit Sulungan pagi ini. Terlihat beberapa penumpang yang akan bersiap-siap menaiki bus menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Dan inilah tampilan depan dari PO ANS. Tak berapa lama dari arah kota Bukit Tinggi masuk satu unit PO NPM yang juga akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. PO NPM dengan P35 dan gelarnya kalau tidak salah ini Balerang Bunta. Kelas Executive Plus dari PO NPM. Hampir sama dengan PO ANS tadi, penumpang dari PO NPM ini juga cukup banyak yang akan bersiap-siap menaiki bus ini. Nah, perbedaan yang mencolok antara kedua PO ANS dan NPM adalah
penggunaan bodi bus. PO ANS menggunakan Patriot dari Morodadi Prima, sedangkan MPM menggunakan SR2HD Prime dari Laksana. Dari segi mesin, keduanya sama-sama menggunakan 1526 NG dari Mercedes-Benz. Dan duluan PO ANS yang berangkat meninggalkan terminal ini menuju kota Jakarta dengan dan sekitarnya. PO ANS dengan orbit 40. Nah, dari arah sepertinya ini dari Pulau Jawa yang bermasuk ke jalur Pegunungan, ada ALS yang akan bersiap-siap menuju kota Medan menggunakan bodi SR2 Prime dari Laksana plus full beda Sumatera. Akhirnya NPM V35 meninggalkan terminal Bukit Sulungan menuju kota Jakarta dan sekitarnya, menyusul PO ANS yang sudah duluan berangkat tadi. Dari arah Bukit Tinggi masuk satu unit bus PO MPM dengan gelarnya Benteng Muda menggunakan mesin Hino RK8 dan bodi SR2HD Prime dari Laksana. Untuk tipe kelasnya adalah kelas eksekutif namun menggunakan kursi S sama seperti PO ANS. Cerita doang. Untuk fasilitas dari penerapan selimut, AC, TV, dan toilet. Bang, nah, selain PO ANS dan Barang Jaya, PO NPM juga tanpa menggunakan tameng di bagian kaca depannya. Namun PO MPM menggunakan sekat sama seperti PO ANS kelas Royal kelasnya yang menggunakan sekat. Akhirnya tidak lama berhenti di terminal ini. Setelah semua penumpang naik, PO MPM dengan gelarnya Direktur Muda kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta. Nah, biasanya dia melewati kota Batu Sangkar dulu, terus keluar di daerah Ombilin nantinya. Jadi tidak melewati daerah Batu Taba dan Tanjung Mutiara di tepi Danau Singkara, namun nanti keluarnya di daerah Ombilin, tepatnya di jembatan Ombilin. Dari arah Padang Pariaman bersiap-siap masuk satu unit bus Yuanda Prima tujuan kota Palembang. Paleh ya. KMS tadi. Nah,
Di sana ada PO KMS yang sepertinya menuju kota Bukit Tinggi. Dan dari arah kota Bukit Tinggi masuk satu unit bus Epastar tujuan kota Palembang. Namun PO Epastar biasanya menggunakan mesin Hino AK atau mesin Hino bermesin depan, tidak seperti mesin Hino yang dipakai oleh PO MPM yaitu seri RK bermesin belakang. Dan dari arah kota Bukit Tinggi masuk lagi satu unit bus ANS kelas Royal Class yang langsung menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Sepertinya full seat jadi tidak berhenti di terminal ini. Disusul dari belakang masuk NPM V17 yang juga akan bersiap menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, inilah penampilan dari NPM V17 dengan gelarnya kalau tidak salah ini kita lihat ke dalam sedikit dulu bagaimana jadwal penumpang di dalam. Ada orang ini. Masih ada beberapa kursi yang kosong. Nah, berhentinya hanya sebentar saja, kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Ini adalah NPM kedua yang masuk terminal ini, dan juga ANS sudah memberangkatkan dua unitnya, kelas eksekutif kelas 1 unit dan 1 unit kelas Royal Class, sedangkan NPM sudah memberangkatkan 2 unit eksekutif plus dari terminal Bukit Sulungan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan PO MPM baru 1 unit yang langsung berangkat dan meninggalkan terminal ini. Dan akhirnya PO Gumarang Jaya berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Ini adalah unit yang saya review tadi. Tapi dari infonya bukan unit ini yang jalan menuju kota Jakarta, namun satu unit dan masuk lagi unit Epastar dari arah Padang Pariaman. Nah, kalau tidak salah adalah Gumarang Jaya dengan Nopin 31 ini yang berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi penumpang dan tujuan lokasi dipindahkan ke Nopin 31. Tapi tenang saja, nomor kursinya tetap sama dan tidak ada perubahan. Jadi hanya dipindahkan ke unit Gumarang yang lain untuk berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, dari arah Padang Pariaman masuk satu unit bus Transport Express tujuan Jakarta dan sekitarnya, disusul unit PO ANS yang langsung berangkat menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Berarti sudah 3 unit PO ANS yang berangkat melewati terminal Bukit Sulungan. Nah, kita lihat sedikit PO Transport Express yang akan bersiap-siap juga dengan gelarnya Film Parma. Info dari kru
Mesin yang dipakai sebetulnya adalah Cooler 1521, tapi saya baru tahu ternyata cooler itu mempunyai dua seri, atau Mercedes-Benz 1521 itu mempunyai dua seri. Satu versi cooler yang mempunyai asap, versi satu lagi yaitu elektrik yang tidak berasap. Nah, yang ini versi elektriknya, namun tetap dengan seri mesinnya 1521 dari Mercedes-Benz. Dan untuk unit ini melewati daerah Palembang, artinya lewat lintas timur full. Kita sapa dulu sedikit supirnya. Semoga nantinya selamat sampai tujuan. Nah, untuk informasi, unit Transport Express ini full seat dari Terminal Bukit Surungan menuju Kota Jakarta. Kakakku yang mantap pengen jalanan. Dan akhirnya tak berapa lama PO Transport Express Jaya kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Hati-hati Pak supir dan kru, semoga selamat sampai tujuan. Nah, kalau tidak salah ini waktu sudah menunjukkan sekitar setengah 12 lewat. Masuk satu unit PO Sempati Star tujuan Medan dari arah Padang Pariaman. Karena waktu sholat Jumat mau masuk, akhirnya hunting saya cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mendukung channel ini. Tunggu video selanjutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.